Pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah warga negara asing yang tersangkut saat bermain flying fox di atas laut lepas viral di media sosial. Dari video yang beredar, tapak bocah tersebut bergelantungan di tali wahana yang membentang di atas tebing pantai Diamond, Nusa Penida, Bali. Oh my god. She's stay up. Oh, babe. What happened? They stuck there? Yeah, she's like... But she's not afraid, apparently. Scary, yeah. Like Indonesia, I think his parents now crying. yeah. Go together, the video shot like Yang jadi sorotan ialah meski tersangkut namun bocah itu tidak tampak panik dan menangis. Ia justru terus berusaha mengayun-ayunkan badannya agar tali flying fox tersebut meluncur ke daratan. Namun dari informasi yang beredar, bocah berusia 11 tahun dari pasangan suami istri WNA tersebut berhasil selamat tanpa ada luka sedikit pun. Ya itu miris ya, dan untungnya anak itu juga bisa berjuang untuk sampai bisa ke titik finishnya flying fox itu. Kayak mestinya di Indonesia itu setiap membuat wahana mereka itu bisa menentukan dulu kualitasnya, standarnya, perizinannya, semuanya seperti apa. Jangan sampai terjadi hal yang ini sebenarnya membahayakan dan tidak mau terjadi di keluarga kita atau siapapun itu. Kalau misalkan memang membuat sesuatu, ada perizinannya, lisensinya semua. Ini mungkin bisa menjadi acuan juga untuk bisa menjadi pelajaran untuk saya sebagai orang tua, untuk teman-teman juga. Kalau ada beberapa memang wahana itu tuh buat kita tuh tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Ya. Sangat penting banget nih peran orang tua, bukannya maksudnya untuk menjaga keselamatan anaknya. Karena balik lagi, gue pribadi tidak bisa menyalahkan pihak wahananya juga, walaupun memang sebenarnya harus ada peraturannya. Apalagi kalau kita lihat itu ketinggian kan lumayan, walaupun aman. Menurut gue sangatlah tidak dianjurkan banget ya untuk anak-anak di bawah umur gitu. Lebih baik kita para orang tua kalau mencari hiburan tuh kembali lagi hiburan atau wahana yang memang benar-benar kids friendly. Jelang hari pernikahan, pasangan selebriti Thorik Halilintar dan Alia Mas Said kembali mencuri perhatian publik dengan unggahan video pre-wedding yang begitu syahdu. Tak hanya penuh cinta, video tersebut juga menampilkan keindahan dua kota Solo dan Yogyakarta sebagai latar belakang sesi pre-wedding mereka. Dalam setiap jepretan foto mereka. Kita lagi di Istana Mangkunegaraan. Kita rencananya mau foto di sini, bikin video juga. Terus rencananya jam 6 nanti mau ketemu Kanjeng Gusti juga. Jadi sekalian. Kita udah siap-siap dari jam 3. Sumpah jam 3 tengku keluar kamar. 257 malah. Terus sekarang itu adat pertama adalah adat Jawa. Kita akan ke Mangkunegaran. Kita udah harus start jam 6 ya. Tolong ya, tidak ada yang telat ya. Hari ini kita mulainya jam 5. Kita mulai jam berapa sih? Mulai setengah 6. Kita mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini proses perjalanan syuting dan baik itu foto maupun video, semoga hari ini lancar. Amin. Diberikan kemudahan. Amin. Dan hasilnya nanti bisa bagus dan memuaskan semuanya. Amin. Insya Allah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Gimana? Jadi harus ada kayak Alia juga. Video pre-wedding Thorik dan Alia tidak hanya menampilkan keindahan visual, tetapi juga memancarkan kehangatan dan kemesraan Thorik dan Alia yang membuat Sementara jelang hari pernikahan, Alia semakin mendekatkan diri dengan keluarga Gen Halilintar. Beberapa waktu lalu, terekam momen Alia menghadiri acara ulang tahun adik Thorik, Apkoria, atau yang kerap disapa Iya. Di momen tersebut terlihat Alia membaur santai dengan keluarga Gen Halilintar. It's not mandatory. Oke, Abi. Sekarang masih belum ya?
Tak hanya Alia, Aurel Hermansyah yang sudah lebih dulu jadi anak menantu keluarga Gen Halilintar juga hadir bersama suami dan Aurel menjalani tantangan tersebut. Oke, kita ulang. Jadi Dua. Coba dia 3, 4, 5. Yang ngecek dulu. Bisa sumpah, Mama. Diurut dulu nih. Dari 1 sampai 11. Kakaknya aja salah tadi kata. Iya, putus. 1, gua ngantar. Tapi juga langsung balik. Sohwa. 3. Sajida. Nah, sorry. Nah, iya. Nah. Hai. Udah kayak Mange. Lupa. Lu siapa? Aduh. Abi juga gitu. Nah, itu aku ke belakang tim. Fateh. Muntas. Soleha Hasan. Sebuah acara yang tidak biasa telah mencuri perhatian warganet dan menjadi viral di media sosial. Jika perceraian sejatinya membuat hati luka hingga tak jarang mengeluarkan air mata, namun sepertinya tidak bagi pria yang diketahui bernama Rian Maulana ini. Seorang pria asal Kabupaten Pringsewu, Lampung menghelat pesta perceraian yang meriah pada hari Minggu tepat 14 Juli 2024 lalu. Pesta perceraian itu layaknya sebuah pesta pernikahan yang diadakan dengan sangat mewah dan meriah. Acara itu pun dilengkapi dengan panggung hiburan, tenda, meja, dan kursi yang dibalut dengan kain. Responnya mungkin pasti kaget karena mungkin acara seperti ini sangat jarang terjadi gitu ya. Mungkin kayak kok bisa gitu. Mungkin gitu doang sih responnya, kaget. Jadi sebenarnya keluaran kotak aja gitu dengan ada camping. Cuma emang unik dan mungkin segitu laki-laki itu pengen bercerai, jadi akhirnya dia merasa I'm freedom gitu. Akhirnya dia membuat acara itu sampai semeriah gitu. Mungkin itu sih untuk menarik karena kita nggak tahu apa yang dialami di pernikahan dia. Sejumlah karangan bunga dari kerabat dan sahabat tampak menghiasi jalan sekitar panggung, menambah suasana meriah dalam acara tersebut. Meski baru menikah sekitar 4 bulan yang lalu, Rian tampak santai dan bahagia dengan status barunya sebagai seorang duda. Kabarnya acara pesta perceraian itu dihelat sebagai bentuk permintaan maaf kepada keluarganya lantaran kurang mendengarkan saran dan masukan saat menggelar pesta pernikahan sebelumnya. Alasannya adalah untuk permintaan maaf kepada keluarga saya karena sebelumnya saya kurang mendengar nasihat dari keluarga besar gitu mungkin. Maka dari itu pada akhirnya saya mengambil keputusan sendiri dan itu mungkin kurang tepat gitu. Maka dari itu saya mengadakan acara ini ya bentuk permintaan maaf lah. Maksudnya kumpul keluarga gitu. Kemudian menikmati hidangan yang ada, menyaksikan hiburan yang sudah disediakan. Perceraian bukan untuk dirayakan lah, ya kan? Menurut aku sih pernikahan dirayakan, sunatan kali dirayakan, ulang tahun gitu. Perceraian sih bukan untuk dirayakan ya. Yang aku tahu perceraian kan bukan kabar suka ya, kabar duka gitu. Tapi ya mungkin dia punya pemikiran yang berbeda gitu, ingin merayakan perceraian si mas-mas itu. Ya dia juga sih terserah dia gitu. Ya, kalau menurut aku sih hal aneh sih ya. Meski menghabiskan uang demi menghelat pesta perceraian, Rian kabarnya meminta para tetamu undangan untuk tak membawa amplop. Rian mengungkap jika para undangan memberikan amplop, maka akan hilang esensi dari acaranya tersebut. Terutama keluarga besar itu sudah pasti, kemudian teman-teman, tetangga juga diundang. Hanya itu saja sih. Yang diundang dan yang datang tuh agak berbeda karena undangan 400, cuman pada hari-hari itu banyak yang kayak pengen datang ya udah ya udah datang aja kayak gitu. Mungkin sekitar berapa ya? 600, 700 mungkin ada tuh. Di sini kan orang juga berbeda-beda ya untuk menutupi kesedihan mungkin daripada bersedih, daripada galau, daripada stres ya lebih baik dia merayakan dan mengajak orang sama-sama gitu, mengundangnya gitu. Menurut saya sih semua orang punya hak dan punya pendapat masing-masing ya untuk membahagiakan dirinya sendiri karena kalau bukan diri sendiri siapa lagi gitu. Pasca heboh dengan gugatan cerai yang dilayangkan kepada suaminya, Edward Akbar,
Kimberly Ryder tampak santai. Kimberly tampak seperti tak memiliki masalah dalam biduk rumah tangganya. Padahal bahtera rumah tangga yang dikayu bersama selama kurang lebih 8 tahun itu berada di tubur perpisahan. Sayangnya ketika tim Gospot berhasil menemuinya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kimberly justru memilih bungkam seraya menghindar. Hanya senyum tipis yang terlihat di antara masker dan topinya yang ia kenakan. Oke, apa sih alasannya gugat cerai Edward? Apa benar ada orang ketiga, Kim? Katanya kamu udah pernah ditalak 3 ya sama Edward. Tanggapannya gimana mama kamu update story kayak gitu, Kim? Kim, ada orang ketiga benar nggak, Kim? Kimberly seolah pasrah dengan keadaan rumah tangganya. Tapi lain halnya dengan Edward yang justru berselisih paham dengan adik Kimberly, Natasha Ryder, di jejaring sosial. Natasha seperti tak terima jika kakak kandungnya menjadi korban playing victim dari Edward. Bahkan dalam postingannya, Edward menganggap jika gugatan yang dilayangkan Kimberly bukan dari pemikirannya sendiri, melainkan ada intervensi dari pihak luar. Tentu saja hal itu membuat Natasha murka. Siang kok, izin kok, Kim, sebagai perwakilan keluarga, ini kan orang tua Kim, benar nggak sih Kim gugat cerai suaminya? Seperti apa kalau mungkin katanya kok? Sebenarnya saya nggak mau terlalu banyak bicara, karena itu kan udah ranah keluarga ya. Cuman yang pasti saya cuma doain yang terbaik aja nih buat kakak saya sendiri. Kalau buat masalah lebih lanjut mungkin langsung tanya ke beliaunya. Itu kan udah ranah keluarga ya, ranah suaminya dan Kimberly-nya juga. Saya sebenarnya nggak mau terlalu banyak bicara gitu paling. Itu. Entah permasalahan apa yang membuat Kimberly menggugat cerai suaminya. Lantas benarkah lantaran masalah ekonomi dan juga ada sosok orang ketiga dalam biduk rumah tangganya, seperti yang ditulis oleh ibunda Kimberly, Irvina Zainal, di Instastory-nya beberapa waktu lalu? Terima kasih. Assalamualaikum. Sport aja sebentar Anda. Iya, cuman ya gimana ya? Tetap memang dia lagi di Jakarta. Ya mungkin besok dia akan ada acara juga kan untuk promosi film. Jadi mungkin kalau misalnya ditanya bisa langsung ke beliau aja gitu paling. Itu aja nih. Anak-anaknya di sini yang di Jakarta ini. Ya, itu aja deh. Nanti Terakhir kalau doanya kok. ya kalau buat yang terbaik ya buat kakak saya semoga yang terbaik buat keluarganya, ada jalan yang terbaik ya Tuhan akan kasih petunjuk lah gitu. Bagaimanapun juga ya keluarga yang terbaik lah. Kasih ya kok. Ada jalannya. Pasti semua ya insya Allah ya dikasih jalannya sama Allah. Keep that relationship going aja gitu tanpa orang lain perlu tahu semuanya tentang hal itu. Dan yang terbaru adalah tak hanya menggugat cerai Edward, Kimberly juga kabarnya melaporkan suami yang telah memberinya 2 orang anak itu ke pihak berwajib terkait dugaan penggelapan kendaraan roda 4. Lantas benarkah keputusan untuk berpisah tersebut salah satunya soal dugaan penggelapan mobil tersebut? Jadi untuk KR datang ke Jakarta Selatan melaporkan kasus penggelapan ya 372. Untuk laporan masuk tanggal 27 Juni 2024. Untuk yang dilaporkan adalah 1 unit mobil. Kita sudah meriksa 2 orang saksi yang jelas, kemudian ada 2 lagi yang sudah dijadwalkan untuk kita minta keterangan. Pemirsa, sebuah insiden mengejutkan terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Yakni ketika seorang supir ambulans Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Ade Muhammad John Sintang dengan tega menurunkan jenazah bayi di sebuah SPBU akibat masalah biaya bahan bakar mobil ambulan tersebut. Dalam video viral di media sosial, terlihat keluarga yang berduka dipaksa turun dari ambulans di tengah perjalanan menuju Nangamau. Bang minta duit 4.000 untuk bayar minyak. Aku bilang aku nggak punya duit. Udah kami bayar di kasir. Oh nggak bisa gitu, itu urusan saya. Gitu. Mereka kasir nggak ada urusan katanya. Itu hati aku tekan tadi. Udah sakit tadi. Pas aku udah terima. Aku mau cucuku udah tinggal.
Habis itu dia minta, udahlah habis minta 1 juta gitu. Aku nggak punya duit, aku bilang, aku melepas kuku aku bilang datang, aku bilang ke sini. Kejadian itu diduga terjadi karena supir ambulans tersebut meminta pungutan liar kepada keluarga korban. Awalnya keluarga korban diharuskan membayar biaya pengantaran jenazah sebesar Rp1.650.000. Setelah negosiasi dengan bantuan anggota dewan, biaya tersebut berhasil diturunkan menjadi Rp690.000 dan dibayarkan ke kasir RSUD. Ini betul menindas rakyat, betul-betul menindas rakyat. Kami tidak terima. Jangan terjadi seperti ini lagi lah, tolong. Ini apa ya, saya ngelihatnya ini miris banget, prihatin juga, sedih juga. Ini memang kok bisa gitu loh, menurunkan jenazah dan keluarga di SPBU yang belum pada tempatnya gitu. Saya melihat videonya aja, bapak tersebut sampai menangis. Kalau laki-laki itu sudah menangis terseduh-seduh tuh sakit banget rasanya kan. Namun di tengah perjalanan, sopir ambulans itu kembali meminta uang tambahan dengan alasan untuk biaya bahan bakar. Keluarga korban yang sudah tidak memiliki uang lagi terpaksa diturunkan di SPBU Bujang Beji Sintang. Peristiwa ini memicu kemarahan publik yang mengecam tindakan tidak bermoral dari sopir ambulans, terutama saat keluarga korban sedang berduka. Usai aksinya tersebar luas dan menjadi viral, supir ambulans tersebut angkat bicara dan mengklarifikasi tudingan kalau dirinya menurunkan jenazah bayi di pom bensin. Karena BBM ambulan yang saya gunakan ini, itu menggunakan BBM Dexlet. Dexlet itu harganya per liter 14.900. Sementara Perbub yang ada di rumah sakit itu BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar Perbub. Nggak habis pikir sih, cuman setelah nonton video klarifikasi lengkapnya ya dari pihak supir juga, ya ternyata ada miscommunication, ada selisih harga bahan bakar atau gimana gitu ya. Heran aja tapi sih, maksudnya kenapa nggak dari awal gitu, dari pihak rumah sakitnya sendiri sama pihak supirnya kok bisa-bisanya sampai nggak tahu kalau ada selisih harga ya. Akhirnya ujung-ujungnya halnya fatal, ujung-ujungnya kan pasien keluarga jenazah yang dirugiin. Sementara itu, di lain peristiwa yang tak kalah viral dan menyedihkan dialami seorang perempuan lanjut usia di Goa, Sulawesi Selatan yang meninggal dunia diduga karena tak segera mendapat pelayanan RSUD Syekh Yusuf. Pasien yang sudah dalam kondisi kritis tersebut meninggal setelah menunggu hampir 1 jam di depan IGD rumah sakit tersebut. Ada 1 jam di rumah sakit. Sini, saya Yusuf. Begini teleponnya. 1 jam. Saya kira harus ada controlling ketat, karena memang kalau di lapangan itu sering terjadi gitu. Misalnya untuk masyarakat umum agak kurang untuk kelompok tertentu lebih eksklusif, lebih istimewa. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Dalam video yang viral, nenek lansia itu merupakan pasien rujukan dari Puskesmas Parangloe. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil ambulans. Video itu menunjukkan suasana dalam IGD RSUD Syekh Yusuf dan keluarga pasien yang mempertanyakan pelayanan rumah sakit. Rekaman video amatir yang diambil oleh keluarga pasien memperlihatkan saat nenek itu meninggal di dalam ambulans. Kejadian tersebut turut menarik berbagai perhatian netizen yang mengomentari insiden tersebut. Dan mudah-mudahan jadi evaluasi kita bersama gitu, untuk sama-sama memastikan gitu, sistem kesehatan, sistem mungkin prosedur dalam mencairkan asuransi dan lain-lain itu bisa sesuai, karena apalagi ini menyangkut nyawa manusia. Di lain
lain tempat, ibunda dari Ustadz Riza Muhammad Nurmaningsi belum lama ini terserang sakit stroke. Beberapa waktu lalu, sang ibunda sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Di tengah kesibukannya berdakwah, Ustadz Riza dan istri, Indri Giana, sangat peduli dan selalu menyempatkan waktu untuk merawat dan memperhatikan perkembangan kesehatan ibunda dari hari ke hari. Hal itu ditunjukkan Ustadz Riza dengan mengajak ibunda terapi berjalan di dalam kolam renang. Pemirsa, karena memang berjalan ya pemirsa, kita doanya ya pemirsa, mudah-mudahan cepat sembuh ibu ini bisa jalan lagi, selalu dilatih seperti sarafnya. semula. Nah, di sini ya. Ayo, kemudian nggak bisa jatuh. Satu, sebelah. Langkahkan kakinya. 1, 2, 3, 4, 5. Cepat, cepat ya bisa. 7, 8, 9, 10. Tuh, langkah bu kakinya. Sini. Langkahnya ke depan. Berdiri. Terapi dilakukan Ustadz Riza Muhammad itu diyakini merupakan cara yang cukup ampuh dalam membantu menyembuhkan stroke ibunda. Selain itu, cara tersebut juga cukup efektif dalam membantu ibunda untuk kembali bisa berjalan. Jadi dokter menganjurkan ibunya sering berjalan di air, berenang di air. Jadi karena belum bisa berenang, langkah dia lah bagus di air. Nggak perlu takut jatuh karena air kan punya tekanan. Jatuh pun ini kolamnya pendek, nggak masalah. Oh bagus, karena awalnya beliau lumpuh. Lumpuh total itu sekitar 4 bulan. Ya. Bisa apa-apa. Tapi sama apa? Cek di kasur. Semua aktivitas di kasur. Bisa apa-apa. Jadi itu sedih banget tuh. Aku belajar narik spray, pas bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah, nggak bisa duduk. Selain melakukan terapi, suami Indri Giana itu juga mengajak ibunda floating dinner dengan makan sore menjelang malam di kolam renang. Hal itu dilakukan Ustadz agar menumbuhkan semangat untuk ibunda agar cepat sembuh dan merasa dicintai. Hari ini menunya adalah crunchian, ada pancake yang saya, scramble egg, ini spaghetti tapi gandum. Spagettinya gandum. Full protein. Bagus kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita. Iya makan. Wow. Mantap banget ya kalau salaman pagi di dunia tuh ya. Ayo dihindari karena cepat naiknya. Abinya. Ngerjain itu mau dong. Yang ini spaghetti gandum. Saya senang Mas mempunyai anak seperti Ustadz Riza Muhammad ini. Soalnya apa, sama ibu setia banget, nggak pernah meninggalkan ibu. Kemana-mana selalu ingat orang tua dia Mas. Menjadi anak yang soleh anak saya Mas, saya bangga Mas sama saya. Malah yang mandiin ya. Pas baru-baru sampai. Belum ada mbak-mbaknya, kita kan dulu nggak ada mbak ya Bu. Digendong sama istri saya. Tapi dulu kecil. Kasar digendong. Ya, Bu. Saya sampai tidak kuat tidak Bu, ayo Bu digendong. Indri kuat biar kecil-kecil. Saya gemuknya sekarang aja Mas, dulu kurus, baru kena Covid kurus sekarang. Di lain tempat, Dr. Richard Lee melakukan inspeksi ke rumah Atta Halilintar. Saat datang, dokter sekaligus YouTuber tersebut takjub dengan berbagai fasilitas dan interior yang ada di rumah Atta.
termasuk saat melihat garasi Atta yang dipenuhi dengan sejumlah mobil mewah. Namun benarkah meski punya banyak mobil mewah, Atta jarang menggunakan mobil-mobil tersebut dan hanya rajin membayar pajak? Kita mau masuk ya, kita mau lihat ya. Pertama langsung kita lihat koleksi mobilnya. Wow. Enggak lah, kita mah kecil-kecil aja dong. Berapa tahun kerja, Mas? Lama lah ya, kalau dari sosmed sekarang 14 tahun. 14 tahun? Kalau di sosmed. 14 tahun, punya apa aja? Ya gitulah, gitu loh. Istri. Ini istri? Bukan ya, sekarang tuh kebanyakan, jadi kalau beli mobil, kalau dulu kan sesuai yang aku mau. Kalau sekarang setelah menikah, yang istri atau anak butuhin gitu. Oke. Mas Atta senangnya black ya? Aku suka hitam. Waktu mencari jati diri, dulu apa aja warna-warni, rambut warna-warni, headband warna-warni. Tapi senangnya hitam? Aslinya senangnya hitam? Wow, keren banget. Dari semua mobil ini yang paling Mas Atta sayang? Yang paling disayang ya. Yang paling berharga juga? Paling berharga sebenarnya ada di kantor dulu, mobil pertama saya, dan itu masih nyicil, jadi ada di kantor. Itu dulu belinya nyicil, nilai story-nya, dan nyicilnya itu ngelanjutan cicilan orang. Biasanya kan aku nggak pernah nyicil, jadi ada orang over kredit, tolong bantuin katanya. Ya udah, akhirnya aku lanjutin cicilannya. Oke. Sebenarnya kayak gini-gini nih nggak kepake nih, kita disuruh bayar pajak aja. Pakai 1 bulan berapa kali, Mas? Kadang 3 bulan sekali. Ini bayar pajak doang nih, kita report pajak. Ya bantu hitungannya apa ya? Bantu pemerintah ya. Sambil berbincang santai, Dr. Richard menyambangi setiap sudut ruangan di rumah Atta. Berbagai fasilitas mewah, mulai dari kolam renang hingga lift pribadi untuk mempermudah akses disediakan oleh Atta. Lantas benarkah dengan berbagai fasilitas dan banyak ruangan di rumah Atta yang membutuhkan konsumsi listrik tinggi setiap harinya? Lantas benarkah biaya tagihan listrik rumah Atta dan Aurel mencapai angka 2 digit? Aku pengen tahu, Mas. Ini kan rumahnya besar, mewah. Seberapa banyak untuk isi dalam rumahnya, Mas ya? Sama bangunnya ya. Seberapa banyak yang pakai biaya sendiri? Dan seberapa banyak yang endorse? 50-50. Itulah enaknya artis ya. Lumayan Mas, lumayan. Endorse banyak juga. Aku ini kayak kayu-kayu nih yang asli-asli gini, endorse semua, Mas. Cortina apa banget ya. Jadi orang jangan lihat kalau rumah harus mewah semua. Iya, karena kita banyak endorse-nya. Yang tinggal di sini ya kayak 20 orang gitu. Wah. Kayaknya kalau nggak salah ya. Hah? Iya. Serius? Sini dong. Iya. 20 orang? Iya. Karena aku nggak suka sepi dok di rumah. Ini aja aku kadang masih merasa sepi. Biaya listrik rumah ini? Itu nggak tahu nggak. Mahal lumayan dok. Aku spill biaya listrik rumahku juga. Oke, coba dokter dulu baru aku. Aku kan pakai panel surya ya, tapi nggak kerja, nggak apa ya, kena tipu, dibohongin ya. Oh iya. Katanya panel suryanya itu bisa hemat listrik, tapi ternyata hematnya cuma 2 juta, gila. Tagihanku 23 juta, itu yang bayarnya aja, bayar. 23 juta. Jadi sama sebelum panel listrik itu 25, tapi panel listriknya ternyata setengah M, tapi cuma potong 2 juta sebulan. Kena bohong, kena tipu. Berapa tagihan listrik? Tagihan listrik? PLN, tolong murahin ya. Kita sih nggak nyampe 50 sih dok. Lebih tinggi dari gue? Iya. Berapa watt? Berapa? Berapa ya? 150.000. 150.000 lebih gede, lu 2 kali lipat. Sementara di luar kemewahan yang kerap disorot publik dari Atta dan Aurel, belum lama ini Aurel mendadak menyinggung soal wanita perusak hubungan rumah tangga dalam unggahan terbarunya di Instagram. Dalam unggahannya, Aurel menampilkan tengah foto bersama Atta yang berpose dengan burung kakak tua. Melalui captionnya, Aurel seakan memberikan peringatan keras kepada wanita lain yang hendak merebut kebahagiaan sesama wanita. Aurel menulis, "Teruntuk wanita di luar sana, kalian berhak bahagia. Tapi tolong jangan merusak kebahagiaan perempuan lain." Aurel sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan dan maksud unggahannya tersebut, namun para follower Aurel tampak setuju dengan pendapat dari Aurel tersebut. Di tempat terpisah, Catherine Wilson yang belum lama ini telah resmi bercerai dengan Ida Mase sepertinya belum bisa bernafas lega. Pasalnya mantan suami Keket biasa ia disapa melayangkan banding ihwal putusan nafkah Ida dan mut'ah sebesar 700 juta rupiah yang telah diputus majelis hakim.
Lantas apa langkah Catherine dan tim kuasa hukumnya untuk menghalau banding dari mantan suaminya tersebut? Ya itu dia ya, maksudnya sangat disayangkan, itu kan di luar apa ya, itu bukan keinginan Catherine kan. Saya minta, justru yang Catherine minta kan bukan itu, bukan masa idam masa mut'ah gitu. Jadi yang aku minta aja sebetulnya tidak dikabulkan oleh pengadilan, dan ya udah Catherine mau gimana lagi, mau nerima aja, maksudnya ya ikhlas aja gitu. Tapi kan memang pengadilan mungkin melihat di sini ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari pihak pengadilan ya, maksudnya dari pihak sana ya, dan yang mereka aja yang tahu gitu kan. Ya udah, terus kok ternyata katanya kemarin naik banding gitu. Disayangkannya apa ya, kok jadi nggak selesai gitu loh kan, maksudnya pengennya kan selesai gitu, pengen biar bisa masing-masing lanjutin kehidupan masing-masing gitu, kok malah naik banding, kok jadinya waktunya juga berangsur lagi ya, jadinya nggak selesai. Kontrak memori dan juga bantahan telah disiapkan Catherine dan tim kuasa hukumnya. Bahkan ia hasil yakin jika tuntutan Catherine yang awalnya 750 juta hingga akhirnya dikabul majelis hakim 700 juta rupiah memiliki dasar hukum yang sah. Poinnya, dan makanya kalau saya tidak mengajukan kontra memori, bisa saja hakim akan mengabulkan, di pengadilan tinggi akan mengabulkan permintaan idam masih. Namun dalam hal ini perlu kita ingat, apapun alasannya, sebagai Ibu Catherine dalam ini sebagai awalnya penggugat sekarang jadi termohon, maka terbanding dia berhak mengajukan kontra memori. Mudah-mudahan saja hakim akan lebih cermat dan teliti apa yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama Kota Depok. Kalau bisa diselesaikan lah, udahlah mau apa lagi sih, maksudnya buang-buang waktu kayak gini gitu loh, nggak ada ujungnya buat apa. Tak hanya soal nafkah Ida dan juga mut'ah, Idam juga kabarnya bakal menarik mobil mewah pemberiannya kepada ibunda Catherine lewat tangan leasing. Tentu saja sikap Idam tersebut sangat disayangkan Catherine. Apalagi mobil tersebut diberikan Idam sebelum keduanya menikah. Bahkan kabarnya Catherine bakal menempuh jalur hukum jika Idam melakukan hal-hal ilegal terhadap mobil ibundanya tersebut. Sebetulnya soal mobil itu adalah memang pemberian dari Pak Idam untuk ibu saya. Itu pas sebelum menikah, sebelum akad nikah. Pak Idam juga bilang di pengadilan kalau itu adalah pemberian hadiah gitu, dan itu hadiah itu memang atas nama ibu saya, STNK, BPKB semua atas nama ibu saya. Iya, dan saya juga bingung juga nih sama leasing, kok bisa top up lagi sementara nggak ada persetujuan dari ibu saya yang punya barang itu. Pemirsa, berhasil menurunkan bobot tubuhnya hingga 9 kg, rupanya membuat Andriani Marsyanda atau yang akrab disapa Caca lebih tampil percaya diri untuk menjalani beberapa sesi photoshoot. Dalam akun Instagramnya, Caca pun membagikan photoshoot yang sudah dijalaninya. Penampilan Caca yang sekarang terlihat lebih kurus dan langsing memang membuat Caca lebih percaya diri untuk tampil di hadapan publik dibandingkan dengan penampilan Caca sebelumnya dan terlihat gemuk lantaran kala itu bobot tubuhnya mencapai 76 kg. Ya, dan tak mudah memang bagi Caca untuk bisa berhasil menurunkan berat badan agar mencapai body goals yang diinginkan. Asalnya, Caca yang sempat berhasil menurunkan bobot tubuhnya hingga 15 kg, namun hanya dalam kurun waktu beberapa bulan, bobot tubuh Caca kembali naik. Dari setahun lalu sih, karena aku tuh dalam setahun jadi total udah turun 15 kg. Tadinya tuh berat badanku 76 kg. Aku dalam journey hidup sehat lah ya. Journey hidup sehat kenapa? Karena aku nggak pengen cuman hidup sehat, rajin olahraga, badminton, makan sehat. Itu cuman sampai series yang sekarang nih mau mulai, terus abis itu udah kelar, bablas gitu. Maksudnya cuek aja, aku nggak mau gitu, aku maunya long lasting dan seterusnya bisa menjalankan gaya hidup sehat.
Tak ingin bobot tubuhnya semakin bertambah, perlahan-lahan Caca mulai mengubah gaya hidupnya yang tak sehat menjadi lebih hidup sehat. Tak hanya itu, mantan istri Ben Kasyafani ini pun juga rajin berolahraga. Dalam akun Instagramnya, Caca pun membagikan kesehariannya diawali dengan olahraga baik yoga, badminton, ataupun nge-gym. Yang paling susah sih dari kebiasaan. Dari yang kebiasaan yang gak sehat menjadi kebiasaan yang sehat dari hal-hal kecil sih. Jadi kayak sehari itu lebih banyak, dalam sehari misalnya di rumah doang, gak ada kegiatan, lebih banyak langkah. Naik ke atas, naik ke bawah, beres-beres kamar lah apalah, atau enggak nyari kegiatan di luar. Jadinya juga bergaul dan mencari lingkungan yang semuanya tuh antusiasnya dengan kesehatan tinggi. Jadi aku kepengaruh gitu. Jadi nyari geng-geng yang orang-orang yang suka dengan kesehatan. Selain rajin berolahraga dan menerapkan pola hidup sehat, Caca pun juga melakukan diet dan selalu berkonsultasi dengan dokter ahli gizi. Hingga akhirnya, dalam waktu beberapa bulan saja, Caca mendapatkan bobot tubuh yang diinginkan. Penampilan Caca yang terlihat langsing dan sehat serta fresh rupanya juga menginspirasi netizen untuk bisa seperti Caca. Dokter nutrisionis ada untuk nanya menu makanan, tapi nggak terlalu ya. Aku lebih ke ada badminton sama coachnya. Kalau untuk nge-gym ada personal trainernya, dan itu bisa di rumah, bisa di gym. Dan makan sehat itu aku juga nyari dari sumber macam-macam sih, ngeliat di YouTube lah, video-video soal makanan yang cocok untuk badanku. Aku juga ngejalanin puasa intermittent. Di tempat berbeda, Glenka Cisara tengah berbahagia lantaran baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-29 tahun pada 14 Juli lalu. Glenka pun mendapat kejutan romantis dari Randy John sang suami yang mengajaknya dinner di sebuah restoran mewah. Tak hanya mendapat kejutan romantis, Glenka pun memilih mengajak keluarga besarnya staycation di sebuah hotel favoritnya untuk merayakan ulang tahunnya. Glenka pun terlihat menikmati melewati momen-momen perayaan ulang tahunnya kali ini. Sayangnya di momen perayaan ulang tahunnya kali ini, Randy tak terlihat merayakan bersama Glenka dan keluarga besarnya. Lantas apa harapan Glenka di usianya yang ke-29 tahun? Hari ini aku lagi ngadain birthday dinner, sekalian staycation juga sih sama keluarga aku. Paling sih untuk diri sendiri ya, kayak pengen lebih baik lagi, jadi diri yang lebih baik lagi, bermanfaat untuk orang-orang sekitar, lebih positif lagi untuk orang sekitar dan untuk diri sendiri juga. Dan untuk karir juga sih aku mau coba untuk lebih explore lagi, jadi nggak ya yang kalian tahu kan sebelumnya aku antagonis segala macam kan. Aku pengen upgrade lagi untuk aku di dunia perfilman. Semoga Glenka karirnya semakin bagus. Semoga hidupnya selalu dipenuhi dengan keberkahan, kebahagiaan, dijauhi dari orang-orang jahat. Doa dan harapannya untuk Glenka, pokoknya doa Mbak Popi yang terbaik buat kakak, jodoh sampai maut memisahkan, diberikan kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat, yang pasti yang terbaik buat kakak. Ya, di usianya yang ke-29 tahun, Glenka merasa bersyukur lantaran dirinya dikelilingi keluarga yang menyayanginya serta juga suami yang sangat mendukungnya. Namun tetap saja terbesit sebuah doa agar di usianya sekarang dan juga pernikahannya yang sudah menginjak hampir 2 tahun, Glenka berharap bisa segera mendapat momongan yang sudah lama diidamkan. Untuk saat ini aku sama Randy sih udah jalanin aja. Kita selalu berdoa dan juga untuk teman-teman mohon doanya juga. Semoga segera diberi momongan. Kita tidak ada menunda juga. Sebenarnya pengen juga punya momongan, cuman karena Glenka mau syuting dulu kan sinetron, mungkin abis syuting sinetron. Meski belum mendapatkan momongan, namun Glenka dan Randy rupanya tetap terlihat romantis dan tak merasa kesepian. Lantaran keduanya memilih untuk menghabiskan waktu berdua di saat Randy libur syuting dengan liburan ke tempat-tempat favorit mereka.
Belum lama ini keduanya bahkan baru saja pulang liburan dari Danau Toba. Aku tuh belum pernah ke Danau Toba, dan kebetulan juga suami aku kan orang Medan. Jadi pas banget waktunya, waktu itu tuh suami aku ada libur, kayaknya kita bisa ke Samosir untuk coba lihat Danau Toba. Dan itu keren banget. Monisan ya, aku tuh nggak tahu ya, aku tuh suka bercanda. Jadi banyak ketawa aja dan banyak bercanda aja sama suami aku. Kadang suami aku tuh bilang, kamu tuh selalu ada bercandaan baru ya yang bikin aku tuh happy. Terus paling juga sempetin quality time juga sama suami. Ya walaupun sesibuk-sibuknya kita berdua, kasih satu waktu lah untuk bener-bener berdua, jalan kemana, ya sekedar makan di luar aja juga itu penting. Selain itu, Glenka rupanya juga tengah hobi memasak agar bisa memanjakan suami dengan masakan dari tangannya sendiri. Glenka mengaku senang memasak masakan Indonesia dibandingkan masakan Barat. Lantas, adakah menu masakan Glenka yang jadi favorit Randy? Suka masak masakan Indonesia, karena Indonesia itu punya banyak banget menu masakan ya, nggak dari Jawa, dari Sumatera kayak gitu-gitu kan. Nah itu yang membuat aku tuh makin tertantang gitu loh. Dia request sama aku, kamu bisa nggak masakin dendeng batoko? Coba ya, aku search dulu di internet, terus aku coba sekali dan dia bilang iya ini yang aku mau.